Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Bu Rahma, perkenalkan saya Nurhayati Bu Rahma dari SMA 87 Jakarta. iya Ibu. Izin ya Bu, saya ingin belajar bersama Ibu nih, belajar tentang coaching, belajar lebih jauh lagi tentang coaching bersama Bu Rahma. Tuh. Uh, uh. Nah, Bu Rahma dari tiga kriteria yang ada dari kompetensi dasarnya coach, yang mana yang ingin Bu Rahma kembangkan kompetensinya? Iya Ibu. Jadi di kompetensi coaching itu saya merasa masih kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kenapa Bu Rahma merasa seperti itu? Ya, terkadang saya merasa pertanyaan saya masih yang simpel-simpel banget dan belum memberdayakan coaching gitu. Jadi masih suka bertanya dengan jawaban tertutup, ya atau tidak seperti itu, atau kurang mengembangkan dan memberdayakan coaching. Jadi potensinya jadi belum belum muncul seperti itu, belum maksimal muncul seperti itu, Bu. Belum maksimal ya, bukannya belum muncul Hmm, ya Bu Rahma ya, belum ya maksimal. belum Ya. maksimal, iya seperti Nah, itu, Ibu. sekarang berada pada rating berapa nih? Dari 1 sampai 4 Sepertinya skalanya berapa? masih dua sepertinya Ibu. 2. Yakin Iya, itu? karena masih iya, jadi belum bisa mengembangkan pertanyaan gitu seperti itu dan belum berbobot. Jadi mungkin Mas sudah memberikan tapi baru dua pertanyaan, belum banyak seperti itu, Bu. Kemudian masih ada pertanyaan yang tertutup itu. Itu seperti itu sih, Bu, menurut saya. Berarti nanti eh, Bu Rahma akan mengembangkan, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Rahma ya, karena Iya, betul, masih Ibu. berada pada merasa, merasa berada pada skala 2. Iya, betul. Dengan sebab-sebab yang tadi Bu Rahma kan tentunya Iya, gitu ya. Oke, iya, Bu Ibu. Rahma, izin saya mencoba belajar dari Bu Rahma ya. Oke, silakan Bu Rahma. Baik, Pak Arya. Ya, Ibu. Wah, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Ya, Ya, saya kemarin mendengar bahwa Bapak ingin membuat sebuah program ya, Pak ya? iya betul, betul sekali, Bu. Betul. Ya, eh, apa sih yang ingin Bapak capai dari eh, ngobrol-ngobrol kita, percakapan kita pada hari ini, Pak, terkait Eh, program yang tadi? program program saya ini kan adalah pentas literasi berbasis seni ya, Bu ya. Yang ingin saya capai itu ketika nanti murid-murid itu sudah bisa atau pentas literasi berbasis seni ini terlaksana gitu di sekolah saya di sini gitu. Itu sih Ya, capaiannya. Ya, iya, Bapak ingin agar tercapai seperti itu ya. iya. Dari hasil ngobrol ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya Tujuan dari hasil ngobrol. saya sih bisa bisa melaksanakan pentas literasi berbasis seni ini dengan langkah-langkah yang tepat, Bu. Ya, jadi tidak ibarat kata bahasa sekarang mas slonong boy lah. Saya harus melakukan langkah-langkah yang seperti apa gitu. Jadi saya minta bantuan Ibu nih untuk dapat terlaksana gitu, Bu. Iya, Bapak ingin menemukan langkah-langkah ya, gitu Iya, ya, agar bisa terlaksana ya. iya betul. Ukuran keberhasilan dari program Bapak itu apa ya? Ukurannya itu kalau jika nanti pentas literasi berbasis seni ini berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan dan juga menjadi sebuah habit atau kebiasaan, Bu. Jadi tidak hanya cuma sekali, itu bisa dilaksanakan beberapa kali, misal 1 bulan itu 2 kali, atau misalnya nanti ada lomba-lombanya juga antar kelas itu yang saya harapkan itu. Ukurannya ya Iya, itu seperti itu ya, Bu. iya. Jadi Bapak mengharapkan pentas seni ini bisa berjalan gitu ya, aktif ya. Iya Eh, betul. iya. Ukuran keberhasilannya apa Pak dari kegiatan pentas seni ini?
Ya itu tadi ukurannya ya nanti ketika sudah berjalan itu tidak hanya satu kali dilaksanakan supaya ke depannya itu ada kebiasaan-kebiasaan baru Bu. Jadi anak-anak itu dapat apa namanya menggali potensinya gitu. Jadi mereka juga akan memberikan yang terbaik buat kelasnya dan juga mereka menampilkan apa yang mereka inginkan misalnya seperti tari, menyanyi atau misalnya puisi, mendongeng dan lain-lain gitu Bu. Jadi mereka itu bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan gitu. Iya, apa aja yang perlu Bapak siapkan untuk bisa menjalankan ini dan secara maksimal, Pak? Mungkin yang bisa saya siapkan itu yang pertama adalah rencana program ya Bu ya. Programnya akan dilaksanakan seperti apa, kemudian saya juga harus mempersiapkan sarana prasarananya yang menunjang tuh seperti bagaimana gitu dan juga eh, saya harus berkomunikasi sih pada rekan-rekan yang pertama kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru kelas yang lain, eh, dan orang tua sebagai apa namanya sebagai komite sekolah untuk membantu juga gitu Bu. Iya, Bapak mempersiapkan Iya, itu tadi ya, iya, komunikasi dan sarana prasarananya. betul Bu. Selain itu, apa saja yang masih perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan tadi, Pak? Yang harus dikembangkan itu sebetulnya kesadaran dari rekan-rekan ya Bu ya. Kalau saya pribadi mungkin bisa menyadarkan teman-teman bahwa anak-anak ini kurang nih literasinya atau keseniannya karena kan memang sekarang banyak banyak sekali kita itu diterpa atau ditimpa oleh teknologi ya. Jadi banyak kebudayaan kita itu tergerus. Misalnya walaupun tari mereka Hmm, narinya banyaknya narinya nari dance dan lain-lain gitu. Sebetulnya sih tidak masalah ya Bu ya, itu kan pertukaran budaya. Cuman betul, saya betul, tuh betul. saya tuh inginnya nah, di ini tuh terfokuskan kayak tari-tari daerah seperti itu. Hmm, Terus tari-tari yang misalnya tari-tari lagu anak-anak, bukan kayak zaman dulu kan saya begitu ya. hmm, Kalau sekarang itu kemarin pernah saya coba di sini setelah senam bersama, coba siapa yang mau nari dance lagunya lagu luar negeri, K-pop gitu kan. Memang mereka mengekspresikannya bagus gitu. Cuman memang yang saya harapkan tuh sebetulnya lebih ke kebudayaan Indonesia juga gitu. Biar kita anak-anak generasi sekarang, siswa kita ini tidak lupa bahwa kebudayaan kita tuh sangat beragam gitu. Iya, Bapak ingin menambahkan agar anak-anak bisa menampilkan tari-tari daerah ya, di daerah Iya, saya seperti itu. Em, betul. untuk itu siapa yang Bapak butuhkan? Bapak hubungi untuk mendapatkan dukungan ini, Pak. Oh iya, yang pertama pasti saya harus berbicara dulu dengan kepala sekolah ya untuk bagaimana sih rancangan programnya, kemudian jika disetujui langkah-langkah pertama yang harus saya lakukan apa gitu. Jadi mungkin setelah dari situ baru saya turun kepada rapat bersama teman-teman guru, mengundang orang tua murid sebagai komite dan juga mungkin perwakilan kelas dari siswa ya, dari perwakilan kelas terutama kelas-kelas tinggi agar mereka juga terlibat aktif Bu. Misalnya kita bisa berdayakan sebagai panitia lah gitu. Jadi saya inginnya seperti itu. Jadi kita memberdayakan juga eh, siswa dalam kepanitiaan. Itu sih Bu yang mungkin saya minta dukungannya dari semua warga sekolah sih intinya gitu. Iya, Bapak ingin mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah ya, Iya, kemudian ingin melakukan komunikasi dan rapat ya. Nah, betul. Bapak kapan akan melakukan ini, Pak? eh saya mungkin ya kan sebentar lagi Idul Fitri ya puasa. Kayaknya kalau di bulan puasa kayaknya tidak mungkin. Kemungkinan sih bisa saya laksanakan 1 bulan ke depan ya Bu ya setelah Lebaran. Itu saya akan coba kan itu juga sudah tidak aktif ya belajarnya banyak sudah mulai habis PTS habis PAT lah ya. Itu kan nanti mereka itu ada jeda untuk guru-guru apa namanya proses penilaian raport itu ada jeda kelas meeting. Nah, saya sih coba di situ gitu Bu. Makanya dari sekarang saya udah persiapkan nih 1 bulan sebelumnya saya persiapkan dulu nih program ini gitu Bu. Iya, Bapak akan melakukan persiapannya berarti 1 bulan ya. Iya Kemudian betul. setelah Bapak persiapan 1 bulan ini, Bapak akan melakukan refleksinya atau kalibrasinya kapan, Pak? Ya kalau saya lihat kayaknya sih nanti nih Bu, saya kan paling siang ini langsung bertemu dengan kepala sekolah.
mungkin Mm-mm. besok atau 2 hari lagi kita bisa Bu, saya bisa hubungin Ibu untuk merefleksikan langkah awal gitu kan. Karena langkah yang pertama ini yang menentukan langkah selanjutnya gitu Bu. Jadi mungkin Baik. nanti langkah-langkah berikutnya saya butuh bantuan dari Ibu. Kalau sekarang langkah awal dulu, saya ingin Mm-mm. berbicara dengan kepala sekolah dan Mm-mm. rekan-rekan terkait. Nah, dari situ setelah itu saya akan menghubungi Ibu lagi gitu. Baik ya, semoga kita bisa segera bertemu untuk Iya, merefleksikan dan kalibrasi ya. siap Oke, Ibu. Bapak. Kemudian saya ingin bertanya, Bapak, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita pada hari ini, Pak? Saya sih alhamdulillah terbantu sekali karena saya mendapatkan langkah awal. Langkah awal, Bu. Karena ya itu tadi, langkah awal itu nantinya akan menentukan langkah-langkah selanjutnya akhirnya sukses atau terlaksana eh, program yang saya harapkan ini gitu, Bu. Jadi alhamdulillah nih setelah berbicara dengan Ibu saya dibantu untuk menemukan langkah awal yang harus saya jalankan gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Tujuan percakapan kita berarti berhasil ya, Bapak ya. Iya betul, Nah, alhamdulillah ini. langkahnya sudah dapat ya. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih kembali Bapak. Semoga Iya, perencanaannya bisa segera terlaksana ya, Pak ya. amin Dan amin. nanti kita Terima bisa kasih bertemu Bu. kembali untuk berbicara dan refleksi dan Siap. kalibrasi untuk selanjutnya. Terima Baik kasih baik Pak Bu. Arya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin ya Bu. Ya, Wah, keren banget ini Bu Rahma tadi coachingnya gitu ya. Gimana Bu Rahma perasaannya setelah melakukan coaching ke sekian kali hari ini? Alhamdulillah Ibu. Jadi setelah berlatih ya melakukan coaching yang ketiga kali, menurut saya sudah mulai ada peningkatan sedikit sih ya. Tapi mungkin belum belum banyak juga sepertinya Bu. Kalau begitu, kalau sudah ada peningkatan, itu gimana performanya kira-kira nih sekarang nih? Berada pada rating berapa nih? Mungkin masih 3 kali ya Bu ya. Masih 3. Masih 3 Kenapa Bu ya. Rahma kok merasa 3? Apa yang membuat Bu Rahma, saya masih 3 Bu, nggak 4? Apa yang membuat Bu Rahma seperti itu? Menilainya Hmm. masih 3. Sebenarnya sih udah apa ya? Sudah berusaha menggali dan memberdayakan potensi. Tapi saya khawatir masih ada yang kurang seperti itu. Tapi sih dari percakapan sebenarnya coachingnya sudah mendapatkan apa yang diinginkan Ibu. Oh. Cuma penilaian nya mungkin belum maksimal atau apanya saya juga khawatir sih Bu, itu kekhawatiran sendiri Ibu. Iya. Eh, Karena masih baru kan Bu, jadi masih berlatih, saya belum berani mengatakan saya sudah di level 4 Ibu. Seperti itu Bu. bisa aja Bu Rahma. Bu Rahma izin boleh saya menyampaikan hasil eh, belajar mengamati coachingnya Bu Rahma dan Boleh, Ria. boleh banget Ibu, saya butuh umpan baliknya Ibu. Jadi Boleh kalau banget Bu. tadi Bu Rahma yang ingin dikembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kalau saya amati dari alur-alur pertanyaannya ini sudah bagus sekali, gitu ya. Sudah bagus sekali mengikuti alur. Bahkan Bu Rahma dapat menambahkan sesuatu pertanyaan yang biasa itu menjadi lebih berbobot. Contohnya, ketika orang-orang mungkin banyak bertanya apa yang harus disiapkan, tapi Bu Rahma tuh menambahkan disiapkan secara maksimal. Tentunya eh, disiapkan biasa dengan disiapkan secara maksimal itu mungkin akan memberikan beban yang berbeda kepada coachi ketika pertanyaan itu terlontar. Ya, wah maksimal nih berarti beda dong. Tuh. Hmm, Kemudian yang berikutnya dalam catatan saya di sini ada Bu Rahma menanyakan apa yang masih perlu dikembangkan. Artinya kan memang coachi sudah punya, coachi sudah punya, tetapi masih perlu dikembangkan. Itu berikutnya ada ketika orang-orang lain mungkin pada coaching yang biasa menanyakan dukungan apa yang dibutuhkan gitu ya. Bu Rahma menanyakan lebih menukik ke dalam, lebih tajam, langsung to the point.
siapa yang dibutuhkan, dukungan siapa yang dibutuhkan, begitu kan ya? Itu kalau menurut saya menjadi poin yang menurut saya itu pertanyaan Ibu sudah berbobot sekali ya. Itu sudah pertanyaan yang berbobot dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Itu kalau menurut saya. Tuh. Wah, Kalau alhamdulillah ya menurut Bu kalau Rahma gimana nih? ya alhamdulillah kalau ada penilaian sudah lebih baik Ibu. Ya, jadi kan yang bisa menilai kan orang lain tentunya yang memberikan umpan balik ya. Eh, dan saya berterima kasih ketika sudah dinilai sudah lebih baik dari yang anggapan saya sebelumnya gitu Ibu. Semoga saya bisa terus mengembangkan pertanyaan yang berbobot ini Ibu untuk di coaching-coaching berikutnya Ibu. Oh ya, berarti kita satu pemahaman ya, gitu ya. Iya, amin amin. Tapi mohon maaf Bu Rahma, namun Ya, demikian selain hal itu saya juga melihat ada sebetulnya beberapa hal yang masih bisa dikembangkan sebetulnya, yang masih bisa ya Ibu. dikembangkan. Ketika Bu Rahma menanyakan tadi siapa gitu, Hmm, masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih dalam lagi, misalnya hmm. alat dan bahan apa yang diperlukan untuk Oh iya, penerapan betul literasi ya. berbasis seni, mungkin Hmm. sarana prasarananya, gitu ya, dukungan moral dari komite atau dari orang tua Oh iya, betul yang betul. diperlukan, seperti apa realnya itu sebetulnya masih bisa digali. Tapi Iya iya. eh, itu sih menurut saya. Kalau Bu Rahma, Iya. bagaimana menurut Bu Rahma? Iya Ibu, makanya tadi kan saya pengen Ibu menilai saya di bagian itu gitu, karena saya merasa mungkin saya masih belum mengembangkan. Jadi ide dari Ibu bahwa saya masih kurang menggali, nah ini menjadi baik nih buat saya bahwa saya harus lebih dalam lagi bertanyanya seperti itu Bu. Masukan Oke, dari Ibu sangat bagus Bu. oke. Nah, dari diskusi kita nih, sebelum sesi kita berakhir, Bu Rahma, dari diskusi kita, apa yang terbayang oleh Ibu Rahma untuk meningkatkan lagi performa Bu Rahma dalam bidang mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, walaupun ini sudah baik begitu ya, tapi kan kita perlu untuk meningkatkan lagi performa kita. Apa yang akan Bu Rahma lakukan? Iya, untuk tentunya kalau untuk bisa melakukan coaching dengan baik, saya harus sering berlatih Ibu. Ya, tentunya saya harus sering berlatih dengan teman-teman atau dengan murid. Kemudian saya juga berarti harus banyak pengetahuan gitu ya, agar bisa karena kan untuk sampai bisa berbobot itu kita harus punya pengetahuan lebih gitu dalamnya ya. Jadi saya harus membaca lebih banyak atau menonton referensi orang-orang yang suka coaching seperti apa gitu. Jadi banyak melihat referensi lah seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Rahma ya. Bu Rahma dapat sesuatu nggak nih dari obrolan kita siang ini? Dari saya Banyak, mengamati Bu Rahma, dan saya juga belajar sebetulnya loh dari Bu Rahma loh. iya banyak Ibu. Jadi dengan hasil supervisi tentunya saya pasti akan dapat banyak belajar. Pertama dari umpan balik. Umpan balik itu sangat berharga Bu buat saya. Jadi ketika saya mendapatkan umpan balik bahwa saya masih bisa lebih dalam lagi, berarti saya harus bisa belajar lagi seperti itu Bu. Kemudian saya sudah mulai meningkat juga itu bagian dari penilaian dari supervisor bahwa bisa terus ditingkatkan gitu seperti itu. Banyak banyak yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini Bu. Oke, terima kasih Bu Rahma. Kayaknya waktu kita sudah habis ya. Bu Rahma, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Mohon maaf Amin. Terima apabila ada kasih Bu. kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Ya. undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.